Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan salah satu seorang mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta yang bagi saya cukup menginspirasi karena orang ini itu memiliki segudang aktivitas dan segudang prestasi juga, baik di luar kampus maupun di lingkungan kampus. Dan ini dia Kak Ananda Fikri. Oke, Kak Ananda Fikri biasanya akrab dipanggil dengan Kak V. Oke, Kak V. Oke, Kak V. Ini kan Kak V itu memiliki segudang kegiatan ya, selain kayak kegiatan akademik di kegiatan perkuliahan. Kak V ini juga ikut berbagai macam organisasi. Nah, bahkan ya Kak V ini tuh juga menjadi salah satu ketua himpunan program studi yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer. Nah, Kak V, kalau boleh tahu nih, selain menjadi ketua dari Himtek atau Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer, Kak V ini ikut di organisasi apa aja kalau di kampus? Kalau di kampus itu dikit sih. Yeah. Itu paling satu itu kan Himtek kan, Yeah. jadi ketua. Terus forum asisten jadi sekretaris, fosil jadi wakil sama keilmuan. Okay. Terus HSC jadi koor humas. Terus Amikom virus jadi ketua. Oke. Udah itu aja, dikit. Oke, segitu dikit ya. Wow. Oke. Ternyata banyak banget, dan Kak V ini juga jadi pengurus intinya gitu. Jadi tadi ada yang jadi ketua, bahkan ketua di dua ini ya, di dua ormas dan juga himpunan ya. Dan juga menjadi sekretaris dan juga menjadi koor divisi humas di Amikom English Corps. Nah, Kak V ini Kak V juga udah kerja ya Kak V ya? Ya udah kerja. Ya, Kak V ini kerja di salah satu perusahaan di Jogja ya Kak? Itu untuk pekerjaannya atau gimana itu? Iya. Kalau kerjanya sih aku di Jogja, tapi kalau kerjaannya ya Jogja juga sih. Oke. Nah, tapi ini ya, Kak V itu juga bekerja di lebih kerja ya Kak di perusahaan asing itu? Enggak kerja. Itu lebih ke akademi. Oh, ke akademi. Nah, itu Kak V kan juga kerja dan juga kayak berarti studi ya Kak? Studi. Ya, studi juga di perusahaan asing nih. Ya, nah, kursus. Ya. Nah, kalau Kak V ini gimana sih kesibukannya kalau waktu studi dengan perusahaan asing itu dan juga di perusahaan yang ada di lokal ini? Gimana? Pekerjaannya kayak gimana? Sebenarnya kalau misalnya di perusahaan asing itu kan sebenarnya itu studi buat ke arah aku studi sebagai DevOps engineer. Itu kan jadi kayak komunikasi antara developer gitu kan. Nah, kalau itu mereka udah ada schedule per hari harus ngapain aja gitu. Udah schedule per hari harus ngapain aja, template-nya gimana. Jadi udah jadi dan juga bahkan untuk per harinya juga ada report untuk apa aja sih yang udah dipelajari dan apa aja udah dilakukan secara praktis gitu. Dan kalau misalnya yang untuk yang di Indonesia itu untuk targetnya per minggu gitu. Jadi target per mingguan itu ya bisa dikontrol secara fleksibel gitu. Jadi untuk membagi waktunya sebenarnya selama akademi yang di Singapura sama pekerjaan yang di Indonesia itu nggak tabrakan, itu bisa dikontrol. Tapi kadang suka tabrakan, jadi kayak ya udah dua-duanya juga sama-sama penting kan. Iya. Ya jadi kayak sama-sama saling nunggu. Kalau misalnya udah dipanggil di akademi buat laporan, ya laporan di akademi dulu. Kalau misalnya di kerjaan di Indo udah diminta buat laporan gitu. Jadi cara bagi waktunya gitu. Walaupun itu ikut dua-duanya. Oke. Kalau itu kan tadi bagi waktu untuk dua itu ya, kegiatan itu. Nah, sekarang kalau ditambah sama kegiatan organisasi dan juga kegiatan perkuliahan Kak V sendiri, bahkan Kak V kan ini kita kan udah memasuki semester 6 akhir ya. Kalau Kak V kan udah semester 6 akhir dan sebentar lagi semester 7. Nah, selama semester 6 kemarin Kak V gimana membagi waktunya antara perkuliahannya Kak V sendiri, kemudian kegiatan organisasi dan juga pekerjaannya itu gimana?
Kalau untuk perkuliahan sendiri sih karena kan kita udah masih masuk ke arah daring ya. Iya. Jadi masih fleksibel buat yang banyak kegiatan di luar sana gitu. Jadi kemarin banyak teman-teman yang offline aku memutuskan untuk ambil online karena dari prodi juga mengizinkan juga karena adanya kesibukan dari akademik dan juga kesibukan untuk pekerjaan juga. Jadi diperbolehkan. Dan untuk bagi waktunya sebenarnya yang penting jadi kerjain. Bukan berarti semuanya bukan berarti beberapa nggak penting ya, tapi yang penting itu dalam artian yang mendekati deadline dulu atau yang dibutuhkan secara urgent dulu dan dikerjain gitu. Oke. Kak V kan udah ikut sesudah aktivitas nih. Nah, mungkin Kak V bisa kasih tips gak buat teman-teman gimana sih cara membagi waktunya gitu untuk perkuliahan dan lain sebagainya, karena mungkin beberapa teman-teman yang menonton mungkin ada yang masih kayak ragu-ragu untuk ikut organisasi ya, karena mereka takut waktunya kayak nggak bisa membagi waktu ataupun nggak bisa membagi fokusnya kepecah gitu. Nah, mungkin Kak V bisa kasih tipsnya nggak? Oke, sebelum ngomongin tips nih kita throwback ke kehidupan manusia pada umumnya. Oke. Dimana kita itu hidup untuk kuliah, belajar, bekerja, berkeluarga. Nah, kalau belajar itu kan kita fokus ke satu fase yaitu belajar. Iya. Tapi kalau waktu belajar itu di SD, SMP, SMA kita diminta buat belajar banyak mata pelajaran sampai 12 gitu. Iya. Nah, itu yang pertama main poin yang dimana guru-guru ngajarin kita buat fokus. Gimana sih cara perbedaan saking banyaknya mata pelajaran bisa kita pelajari semua gitu. Tapi kan kita kan nggak mampu kan. Nah, beranjaklah ke kuliah. Dimana kuliah itu ada yang namanya kuliah dan organisasi. Dan juga kadang ada beberapa yang distract soal kerja gitu. Dari situ sebenarnya kalau misalnya di fase kuliah ini teman-teman nggak bisa ambil langkah buat nyoba hal yang ada di depan mata atau mungkin hal yang bisa dibilang reliable dan cocok buat karir teman-teman, itu teman-teman bakal mengalami yang namanya kemunduran. Gitu. Bisa dibilang bukan kemunduran dalam berarti misal nih kemunduran itu dalam artian ada misal teman-teman suka desain gambar tapi tiba-tiba di depan mata ada kesempatan ada yang lowongan butuh konten kreator buat bikin project atau mungkin ada lowongan freelance gitu di sosial media yang butuh orang yang bisa gambar gitu, tapi teman-teman nggak mau ngambil. Jadi kayak cuan menjauh dari teman-teman karena nggak mau ngambil harusnya di situ. Dan terutama untuk berkeluarga ke depan juga teman-teman juga pasti paham lah gimana caranya biar bisa mengkombinasikan antara pekerjaan, ngurusin keluarga, ngurusin orang tua juga. Nah, hal itu didasari dari gimana teman-teman kuliah menyikapinya gitu. Jadi banyak hal yang harus diambil teman-teman, nggak hanya fokus kuliah aja. Mungkin istilah mahasiswa kupu-kupu itu bisa dibilang masih ambigu ya untuk mereka yang kuliah pulang dan kita nggak tahu ketika di kos atau di rumah mereka ngapain gitu. Tapi kalau misalnya mereka ada yang nyambi kerja bagus, tapi kalau kupu-kupunya itu rebahan atau mungkin main games aja dan gamesnya itu juga nggak menguntungkan mereka banget, beda dengan player e-sport luar sana ya ngapain gitu. Teman-teman bisa dibilang selangkah lebih mundur daripada mereka yang berjuang, mereka yang gap year kayak aku ya, gap year juga. Mereka yang gap year mereka itu sebenarnya lebih ke arah nyusun strategi gimana sih caranya biar kedepannya ketika kuliah itu bisa nge-cover semua apa yang sebelumnya itu belum bisa ke-cover. Nah, teman-teman yang udah kuliah yang bahkan gak gap year harusnya bisa ngambil hal itu juga, atau cover semua langkah-langkah kayak gitu. Karena itu bisa jadi resolusi kedepannya ketika teman-teman baik itu udah dunia kerja. Karena jujur pengalamanku untuk interview di kantor Jogja ya buat kerja ini kemarin tanyain Mas Nanda, apa juga dipanggil Nanda juga ya, Mas Nanda ini pengalaman organisasinya gimana dan cara bagi waktunya gimana, dan semuanya yang ku jelasin itu bisa make a impressions, bisa dibilang meyakinkan untuk gue bisa reliable buat ngelakuin semua kegiatan yang profesional. Bahkan kadang ya sesuatu yang bisa kita sekali nggak profesional itu adalah tentang masalah kesehatan. Nah, banyak yang bisa diambil tapi teman-teman juga harus perhatiin kesehatan juga, dan ketika teman terkena something yang berkaitan dengan kesehatan, teman-teman stop bentar gitu. Itu yang harus dikontrol, harus diperhatikan dengan ketika teman-teman pengen ambil langkah buat maju ke depannya gitu. Karena kalau misalnya kita cuma ambil satu dan nggak mau ambil yang lain, atau mungkin nggak mau nyoba yang lain, kesempatan-kesempatan yang bagus sesuai dengan karir teman-teman nggak bisa bakal maju, dan di akhir pasti ada yang ngeluh, kok
kok susah banget ya dapat kerja ya, kok susah banget ya dapat A B C ya, kok susah banget yang buat ngedeketin mertua ya, bisa gitu kan. Gitu. Karena ya sebenarnya karena dari teman-teman nggak mau ambil langkah buat maju, buat nyoba yang lain yang bisa make an impression to others gitu sih. Oke, oke, ini keren sekali ya. Kita dapat cerita tentang pengalaman dari Kak V dan kita juga dapat tips juga dari Kak V. Oke Kak V, terima kasih banyak ya di siang hari ini mau berbagi dengan kita semua. Semoga nantinya bisa bermanfaat juga untuk kita semua dan juga untuk teman-teman ya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.